Gua yakin dari lu semua pasti tahu tentang Gen Z, generasi yang diharapkan akan menjadi generasi yang kreatif. Tapi justru sekarang malah dianggap sebagai generasi yang manja, yang selalu ingin instan dan memiliki pemikiran yang overthinking. Lalu bagaimana generasi tersebut bisa mendapatkan persepsi atau kontras yang sangat berlawanan? So, simak videonya sampai habis, jadi selamat datang di seputar hal. Generasi itu biasanya digunakan untuk menggambarkan kelompok atau orang yang lahir di rentang waktu tertentu. Mereka seringkali membagikan ciri-cirinya seperti histori, sosial, budaya, dan juga teknologi. Tapi kalau kita ingin ambil contoh, bisa ambil contohnya generasi baby boomers. Mereka adalah kelompok generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1946 hingga tahun 1964. Nama baby boomer sendiri berasal dari fenomena pertumbuhan populasi yang signifikan setelah para prajurit kembali dari medan perang dan mulai membentuk keluarga. Periode ini juga ditandai dengan lonjakan angka kelahiran yang luar biasa, yang memberikan dampak besar bagi struktur demografi di banyak negara. Salah satunya paling besar saat itu berada di Eropa. Selain itu, generasi tersebut juga menghadapi era perubahan sosial yang besar, seperti gerakan hak sipil dan revolusi budaya pada tahun 1960-an, yang menjadikan mereka sebagai generasi yang memiliki nilai-nilai kepatuhan, kerja keras, dan juga bertanggung jawab. Selain itu, mereka dikenal sering dipandang sebagai generasi yang memiliki kontrovertif, karena tumbuh dalam lingkungan yang lebih tradisional. Lalu bagaimana dengan Gen Z? Jadi kita langsung masuk aja ke chapter yang kedua, yaitu mengenal dalam tentang Gen Z itu sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, Gen Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012. Mereka adalah generasi pertama yang benar-benar terbiasa dengan teknologi sejak lahir. Penggunaan alat-alat digital tidak lagi merupakan kemampuan yang mereka pelajari, tetapi telah menjadi bagian alami dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, di era Gen Z inilah semuanya bisa dibilang lebih mudah. Misalnya kalau mau cari makanan, cukup buka aplikasi dan selesai. Mau cari informasi, tinggal buka di Google, semuanya sudah tersedia. Ini sangat berbanding kebalik dengan generasi sebelumnya, di mana kalau mencari informasi aja harus secara manual ataupun menunggu lewat media internasional. Dengan teknologi kita bisa mengakses hampir semua yang kita butuhkan dengan cepat dan praktis. Itulah kenapa Gen Z dibilang akan menjadi generasi yang kreatif. Tapi tunggu dulu, sayangnya justru makin kesini mereka malah terlihat terlena oleh teknologi itu sendiri. Kenapa? Ya karena yang serba instan dan mudah ini membuatnya kurang menghargai proses. Banyak dari mereka cepat bosan kalau sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasi, ataupun kalau hasilnya tidak langsung terlihat. Seringkali mereka juga terjebak dalam pikiran-pikiran yang rumit, dengan tekanan media sosial yang menampilkan orang-orang yang terlihat sempurna. Jadi pertanyaannya, apakah kata-kata manja ataupun selalu ingin instan ini menggambarkan mereka? Ya menurut gue jawabannya 50-50, atau bisa dibilang 50% 50%. Apalagi mereka tumbuh di dunia yang serba cepat, di mana informasi terus mengalir tanpa henti, tren dan datang pergi secepat kilat. Jadi mereka harus beradaptasi dengan pola pikir yang serba cepat juga. Kesimpulannya ya menurut gua memang Gen Z itu adalah generasi yang kreatif, tapi juga mempunyai tantangan terbesarnya, yaitu mencari identitas mereka di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Lalu apakah kalian punya tanggapan lain atau pendapat lain? Coba tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.